berapa ya di bawah 10 sampai ke 30 iPhone itu masih benar ya. Masih benar ya penjualannya, oke. Nah, begitu udah sampai ada yang pesen yang 100, yang 200, itu macam-macam alasannya. Misalkan mereka bilang bahwa, oh ya tunggu ya, masih dalam perjalanan segala macam, gitu. Tapi ketika udah cukup lama, ada yang 3 bulan, 4 bulan, minta kepastian, ini gimana sih, gitu kan? Kalau emang nggak ada, ya udah uang dibalikin. Mereka itu kembali bikin alasan sampai akhirnya mereka didatangi oleh para korban ke rumahnya, begitu. Ya Pak Oli, mungkin proses hukum hingga saat ini itu seberapa jauh? Karena kalau kita lihat ketika terjadi penangkapan, mereka santai saja as if nothing had happened gitu, nggak ada yang terjadi apa-apa. Nah gini Bang Togi ya, kemarin sebelum jumpa persnya Humas Polda dengan wartawan di ruang di Timum, mereka papas para korban, dan korban itu memang sudah sangat marah ya, sehingga mereka berteriak bahwa balikin uang gue. Jadi teman-teman korban itu berteriak itu, Rihan-Rihannya juga senyum-senyum aja, nggak ada rasa dia takut, rasa dia nyesal, nggak ada. Sampai akhirnya kemudian setelah jumpa pers Humas Polda, korban itu sempat dipertemukan dengan si Kembar di ruangan di Timum Komers Hengki. Dan sekali lagi di situ juga dia nggak ada namanya minta maaf, bisa nggak ada. Itu yang membuat teman-teman bilang bahwa ini kayak sakit jiwa ya, gitu ya. Atau pura-pura nggak tahu, nggak ngerti bahwa apa kewajibannya dia gitu. Sementara itu Pak Odi, untuk total kerugian dari para korban ini berapa Pak Odi? Yang saya pegang ada 8 orang ya, itu bervariasi. Ada yang 2,5 miliar, ada yang 5,4 miliar, ada yang 6,3 miliar, macam-macam ya. Pokoknya total semua mereka 35 miliar. Iya, apakah ada kemungkinan uang para korban ini akan bisa dikembalikan dari si kembar ini? Nah, begini, waktu kemarin kami ngomong juga sama Komers Hengki bahwa teman-teman minta uang dibalikin. Ya, dan pikir bahwa dengan badannya di penjara itu kewajibannya hilang, enggak gitu ya. Kita minta utang balikan. Nah, anggaplah misalnya uangnya itu disembunyikan oleh siapa si kembar itu. Maka sudah minta kepada kepolisian, tolong informasikan pada kami nomor rekening yang sudah diblokir oleh PPATK, sehingga kami bisa melakukan gugatan perdata ke pengadilan, sehingga majelis hakim bisa memerintahkan kepada tergugat ya nantinya, atau si Rihan-Rihani itu ya, atau pihak bank untuk segera mencairkan uang sebagaimana nilai gugatan perdata yang kita akan ajukan gitu, Pak. Tapi Pak Odi, menurut Anda apakah ada dugaan pencucian uang nih dari si Rihana dan Rihani ini? Kita belum tahu ya, tapi kalau menurut teman-teman, ini kan mereka orang rumahan. Yang mereka bilang ini, yaitu mereka orang susah. Gitu. Bisa punya ilmu sedikit canggihnya, misalkan kalau sampai bikin TPPU ya. Gitu. Nah, yakin bahwa uang pasti masih ada, walaupun belum nggak sepenuhnya. Ya misalkan masih setengah, masih ada, karena mereka tuh orang rumahan, bukan orang yang ngerti tentang dunia hukum yang sifatnya canggih gitu, nggak ada. Tapi apakah ada kemungkinan ada skema ponzi, atau nggak mungkin gini, ketika mereka melakukan skema ini, apakah ada orang di balik mereka untuk menggerakkan si kembar tersebut? Saat waktu para korban datang rumahnya Rihan-Rihani, memang sempat si kembar itu ngomong bahwa saya juga setoran kok, gitu ya, ke seseorang. Memang nggak sebutin siapa orangnya, gitu. Tapi memang itu masih kita yakini ya 50-50 ya, soal benar apa enggaknya. Tapi memang kalau dari dugaan teman-teman, enggak kok, dia masih main tunggal aja, nggak ada namanya pihak-pihak lain gitu.